Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita berjumpa lagi di channelnya Susno 2G, channel di mana kita selalu membahas tentang hal-hal yang sedang up to date. Tahun 2022 ini akan segera berakhir dan kita menjelang tahun 2023 yang hanya beberapa jam lagi. Kalau kita kembali membuka catatan selama perjalanan tahun 2022, tentu banyak kasus, banyak hal yang belum diselesaikan, sedang dalam penyelesaian, atau mungkin juga sudah ada yang selesai. Untuk itu, mari kita berbincang-bincang dengan Pak Susno pada hari ini untuk kembali mengingat-ingat apa saja kasus-kasus yang muncul di tahun 2022 ini. Selamat siang Bapak, apa kabar Bapak? Selamat siang, kabar baik. Semoga kita sehat semua. Amin. Pak Susno, ini kan tahun 2022 ini hanya tinggal 2 hari, ya beberapa jam saja lah Pak. Iya, Lalu tahun 2023 akan segera menjelang. Kalau boleh kita kilas balik, kira-kira apa sih Pak kasus-kasus atau hal-hal yang masih ada di 2022 kemarin, Pak? jadi kalau kita berbicara masalah kasus, berarti kita berbicara masalah hukum dan keamanan. Iya. Dan berbicara masalah hukum dan keamanan, itu kita berbicara masalah kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan juga kita berbicara tentang impian. Impian seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh penduduk dunia, seluruh umat manusia, selalu mengimpikan akan adanya keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Dan itu kita bisa lihat, kita bisa proyeksikan daripada kasus-kasus yang terjadi. Perkara-perkara yang terjadi, bagaimana sih peristiwanya, bagaimana penyelesaiannya. Ya kalau perkara sangat banyak sekali. Tapi kita bisa soroti dari perkara-perkara besar yang ditangani oleh aparat penegak hukum kita. Dan semua seakan-akan terlibat di kasus itu. Kemudian semua ingin tahu bagaimana prosesnya, bagaimana endingnya. Ya di Republik ini yang menangani kasus-kasus atau perkara itu ada 4 lembaga besar. Pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang punya tugas menyelidiki kasus dan menyidik kasus untuk semua kasus pidana. Yang kedua, kejaksaan dengan segala jajarannya. Dia berwenang menyidik untuk perkara-perkara tertentu seperti korupsi dan juga termasuk menyelidiki korupsi dan juga punya kewenangan atau tanggung jawab di bidang penuntutan. Kemudian yang ketiga, KPK mengkhususkan diri untuk perkara-perkara besar terkait dengan korupsi. Yang keempat adalah hakim yang berwenang untuk memutus pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan tingkat peninjauan kembali. Nah, lembaga-lembaga inilah yang diteropong oleh masyarakat, apakah mereka telah memproses kasus sesuai dengan keadilan masyarakat, apakah mereka justru terlibat dalam permainan di dalam kasus itu sendiri, sehingga keadilan tidak ada. Kemudian kasus-kasus besar yang ditangani mereka selalu mendapat pantauan masyarakat. Ini yang menjadi concern kita di dalam melihat bagaimana kondisi hukum dan keamanan di Republik Indonesia pada tahun 2022. Kalau kita mulai dari institusi KPK, Pak, sepanjang 2022 kemarin, apa saja, Pak, kasus yang mengemuka? Kita gembira dengan KPK ya. KPK masih tetap dia kepada jati dirinya menangani tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian masyarakat. Banyak sekali perkara yang diungkap oleh KPK dan banyak yang dilakukan dengan tertangkap tangan gitu ya. Pertama kita dikejutkan dengan
perkara 2 hakim agung di Mahkamah Agung ya, tentunya kalau hakim agung di Mahkamah Agung, tertangkap karena menerima suap dalam penanganan perkara. Ini sungguh menggetarkan Republik ini. Hakim agung itu benteng terakhir. Loh kok yang korupsi malah hakim agung? Lah, rasanya, wah di sini itu bagaimana gitu. Kalau hakim agungnya seperti itu, rusaklah negara ini. Pantas orang-orang ingin mendapatkan keadilan pada level kasasi dan level peninjauan kembali tidak puas. Banyak bermain. Rupanya hakim agungnya seperti itu. Hakim agung kita jumlahnya berapa? Ternyata 2 terlibat. Tertangkap tangan, terbukti. Yang tidak tertangkap, mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan, tapi kalau ada terlalu. Kedua, hakim di Surabaya. Tertangkap juga menerima suap dalam menangani kasus. Lah, ini kita katakan prestasi KPK, iya. Kita bangga. Tapi kita sedih gitu mendengarnya karena ini hakim yang kena. Benteng terakhir daripada penegakan hukum. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, di 2022, korupsi rektor. Rektor perguruan tinggi di Lampung. Bayangkan, rektor itu kepala sekolahnya universitas gitu ya. Guru-guru atau dosen universitas itu, mbahnya ya rektor itu. Tapi rektornya korupsi di dalam penerimaan mahasiswa. Ya kita bisa bayangkan, kualitas mahasiswanya kayak apa. Jangan-jangan nanti rektor ini bisa menjual ijazah gitu lah. Jadi gembira karena ketangkap yang membuat bobrok ini, tapi sedih kita. Kok rektor ya? Langsung rektor yang menerima suap gitu. Ini sungguh memalukan dan sungguh menyedihkan. Kemudian kalau bupati, wali kota, kepala daerah 2002 cukup banyak gitu. Di Bekasi, di Bogor, dan lain-lain kita ada puluhan gitu. Dan ini sudah langganan gitu kan. Ya kita senang. Senang karena kepala daerah yang bobrok ketangkap. Sedih karena kok kepala daerah begitu ya. Bukan ingin memajukan daerah, bukan ingin mensejahterakan rakyatnya, tapi memperkaya dirinya. Ya itulah. Kemudian DPRD. Baru saja terjadi, wakil ketua DPRD sebuah provinsi besar, Jawa Timur, ditangkap dalam OTT KPK karena terlibat perkara korupsi. Nah, untuk KPK ini ada hal yang sangat menarik. Gitu. Tahun 2022. Kenapa? Ada seorang menteri yang cukup berpengaruh gitu, menteri senior lah gitu kan, Menko, meminta agar KPK tidak melakukan OTT. Jangan sering-sering katanya. Jangan sering-sering. Karena OTT ini dianggap merusak, menjelekkan negara. Kalau mau bersih-bersih katanya ke sorga saja. Nah ini saya nggak tahu apakah beliau ini bicara itu sadar atau di luar sadar. Karena apa? OTT itu tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu nilainya sangat tinggi di dalam hukum acara kita. Kok jangan? Kan aneh gitu kan. Ya mudah-mudahan beliau mengucapkan hal itu dalam keadaan tidak sadar. Kalau sadar ya sungguh keterlaluan dan menyedihkan lagi. Artinya 2022 itu diwarnai dengan hal-hal yang aneh dan nyeleneh. Tapi untunglah KPK tidak terpengaruh dengan ucapan Pak Menteri ini. Karena tidak antara lama setelah Menteri ini membicarakan KPK jangan sering-sering OTT, ter-OTT-lah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Nah kita bangga, artinya KPK tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Gitu. Itu tadi dari KPK ya Pak. Ya. Bagaimana dengan kejaksaan Pak? Kejaksaan, saya pribadi ya. Karena saya maklum lah, mungkin pengetahuan saya kurang ya.
Saya berada di kampung sebagai petani gitu ya, hanya bergelut dengan tanaman. Tapi saya ikut juga ya di medsos. Saya bangga gitu, bangga dengan kejaksaan. Karena kejaksaan nampaknya lebih sering dari KPK ya, nangkap perkara korupsi dan cukup besar gitu ya. Misalnya perkara Garuda gitu kan, Ya. yang dilaporkan sendiri oleh Menteri BUMN gitu. Oh, saya senang. Garuda, perusahaan kebanggaan kita, penerbangan Republik Indonesia, yang tiketnya sangat mahal, tapi selalu rugi gitu. Ternyata dalamnya bobrok gitu, korupsi. Dan sudah diproses gitu kan. Kemudian ada kasus minyak goreng gitu kan. Saya pikir minyak goreng ini akan nangkap polisi. Karena ada satgas, apa namanya, sembako gitu ya. Tapi kejaksaan yang nangkap. Wah, alhamdulillah bagus sekali. Dan melibatkan seorang dirjen gitu. Orang sedang heboh dengan krisis minyak goreng, jauh berharap kita kepada Kementerian Perdagangan, ternyata Dirjen Perdagangan yang terlibat bermain minyak goreng, nggak tahu goreng apa dia, goreng tempe atau goreng tahu gitu. Nah ini bagus gitu. Kemudian BUMN lagi, ada kasus Waskita ya. Waskita ini BUMN konstruksi kalau tidak salah, ditangani oleh kejaksaan juga. Kemudian lagi kasus satelit, pengadaan satelit Departemen Pertahanan, disidik juga oleh kejaksaan. Nah ini saya bangga gitu, senang gitu. Yang selama ini mungkin tidak tersentuh gitu. Ada lagi mega korupsi yang melibatkan Surya Darmadi. Ini triliunan ini, kalau nggak salah menyangkut lahan ya. Oh, ya bagus sekali kejaksaan. Kemudian kita dengar, kita ikuti berita-berita hampir seluruh kejaksaan negeri di Indonesia dan seluruh kejaksaan tinggi di Indonesia menangani kasus-kasus korupsi yang cukup besar. Seperti di Jawa Barat yaitu bank daerah ya, kemudian di Sumatera Selatan dan lain-lain, dan bahkan Gubernur Sumatera Selatan itu Pak Alek ya, yang memproses adalah kejaksaan gitu. Nah ini artinya kejaksaan jauh lebih maju dari instansi lain gitu. Saya bangga, teruskan aja hal yang demikian. Saya bangga punya kejaksaan yang demikian. Lalu satu lagi institusi Pak yang berhubungan dengan hukum, yaitu Polri. Ini Polri nampaknya ceritanya sangat panjang ini ya Pak, terutama dengan kasus yang terakhir. Bagaimana Pak? Polri ini kita ya lagi belum beruntung di 2022. Dia disibukkan dengan kasus-kasus yang justru dilakukan oleh aparatnya sendiri. Kasus yang sangat memalukan dan yang sangat membuat downgrade gitu kan, jatuh sekali gitu kepercayaan publik kepada Polri, yaitu kasus Sambo yang sampai sekarang masih berproses di pengadilan. Dan saya yakin tidak selesai di dalam 2022 ini. Mungkin 2023 baru selesai. Tapi mudah-mudahan tidak bebas karena habis masa penahanan. Nah ini sangat memalukan. Jenderal bintang 2 posisi strategis melakukan pembunuhan, kemudian membuat rekayasa pembunuhan itu supaya dia bebas dari tanggung jawab hukum dengan skenario yang sedemikian rupa. Tapi kita bangga dan menghargai Polri atas kinerjanya bahwa kasus ini terungkap. Terungkap kasus yang sebenarnya sehingga Sambo dan para pembantunya dihukum. Pertama hukuman yang sudah dia terima dipecat ya karena dilewatkan kode etik. Sedangkan proses pidananya masih berjalan. Mudah-mudahan hukum yang diberikan seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para terdakwa. Tetapi dengan kasus Sambo ini kita juga senang ya dengan Kapolri. Ya banyak hal-hal yang bisa terungkap gitu kan. Terungkap kasus judi online yang omsetnya triliunan. Dan ini benar adanya. Karena informasi itu disampaikan oleh suatu institusi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Disampaikan yaitu oleh PPATK. Dan sudah ditindaklanjuti oleh Kapolri
Banyak para pelakunya, baik yang di dalam negeri maupun yang lari ke luar negeri, sudah ketangkap. Tetapi sayang tidak diumumkan ke publik berapa omsetnya dan apa peran mereka masing-masing. Dan apakah pelaku judi online ini sudah menangkap otaknya dan pelindungnya gitu. Tapi apapun juga kita patut menghargai lembaga kepolisian ini. Tiga, dikejutkan lagi oleh peristiwa Kanjuruhan. Kanjuruhan ini sekian ratus meninggal. Ini akibat daripada kelalaian pengamanan kalau tidak salah. Dan ini sedang dalam proses, ya mudah-mudahan publik bisa mengetahui siapa yang bersalah, kemudian yang bersalah diajukan ke pengadilan, baik pidana maupun perdata, sesuai dengan kesalahannya masing-masing. Tapi yang jelas sudah ada beberapa pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya, baik pada level Kapolda, level Kapolres, dan lain-lain. Tapi sayang, pencopotan jabatan ini kita tidak tahu apakah itu sanksi atau apa, karena tidak melalui sidang kode etik kita. Kemudian kita juga dikejutkan lagi dengan kasus Jenderal Bintang 2 Kapolda lagi, bersama anak buahnya berdagang narkoba barang bukti 5 kilogram. Ini sungguh menampar institusi Polri. Tapi untung aja institusi Polri cepat mengambil tindakan. Sang Kapolda yang tadinya dipromosikan menjadi Kapolda tipe A di Jawa, itu Jawa Timur, langsung ditangkap, ditahan, dan tidak jadi dilantik menjadi Kapolda. Kemudian bersama dengan gengnya ditangkap semua, tapi kita belum mendengar apakah ini sudah di sidang kode etikan apa belum. Publik berharap ini di sidang kode etikan, karena ini tidak kalah memalukannya dengan peristiwa pidana pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ini Polri Jenderal berdagang narkoba. Ini tidak bisa ditolerir untuk tetap menjadi anggota Polri. Mutlak dan harus dipecat ini. Kemudian kita dikejutkan juga oleh kasus mafia tambang ilegal, yaitu dengan pelakunya Ismail Bolong. Nah, ini menimbulkan banyak spekulasi dan banyak informasi yang bersebaran. Apakah itu hoak, apakah itu benaran, Polri belum mempublikasi pada masyarakat, yang mengatakan bahwa Ismail Bolong adalah koordinator tambang ilegal yang perputaran uangnya sampai ratusan miliar dan memberikan uang koordinasi atau uang keamanan mulai dari tingkat Polri terbawah sampai dengan ke Mabes Polri, Jenderal Bintang 3. Benar apa tidak ini kita tidak tahu, tapi yang jelas Ismail Bolong sudah ditangkap. Kalau benar adanya bahwa ada pejabat Polri yang terlibat, tentunya publik berharap ini diproses secara hukum. Tapi kalau tidak benar, tentunya publik berharap polisi memberikan statement bahwa itu tidak benar. Itu adalah fitnah. Dan masyarakat mengharap siapa yang mengeluarkan statement yang tidak benar ini, yang memfitnah organisasi Polri, itu diproses secara hukum. Karena Polri itu bukan milik Polri saja. Polri itu milik rakyat. Rakyat tidak senang apabila ada orang yang memfitnah dan menjatuhkan martabat Polri. Jadi kita harap bahwa Ismail Bolong sudah tertangkap, tidak hanya diproses tentang tambang ilegalnya saja, tapi diproses terkait dengan isu suapnya. Kalau ada benar isu suapnya, maka diproses secara pidana, tidak pidana korupsi. Kalau tidak benar, harus dihentikan, dan isu suap yang dilemparkan itu diproses sebagai pencemaran nama baik. Kemudian lagi ketidakpuasan masyarakat kepada Polri masih tetap pada yang itu-itu saja. Contohnya, banyak laporan masyarakat yang seolah-olah masuk kotak. Tidak jelas ujung rimbanya. Ada yang sudah setahun, bahkan ada yang 5 tahun nggak jelas kabarnya.
Nah, ini sebaiknya Polri menggunakan sistem pendataan perkara dengan sistem IT dan bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu perkaranya sudah sejauh mana. Dan termasuk juga pimpinan Polri, para Kapolres, para Kapolda, sampai Kapolri, Kabarisskrim, bisa mengetahui perkara yang sedang ditangani itu ada berapa dan prosesnya sejauh mana. Segeralah manfaatkan IT di dalam pendataan. Kalau tidak, maka lagu lama atau penyakit lama, perkara hilang itu akan terus saja terjadi. Saya yakin Polri akan segera beralih kepada sistem pendataan dengan menggunakan IT. Ya. Dari catatan panjang Bapak tentang upaya penegakan hukum, kita boleh berbangga hati sih Pak ya, bahwa ternyata masing-masing institusi ini sudah berusaha mengungkap kasus yang ada. Tapi penyelesaiannya yang nampaknya belum bisa mencapai 100%. Nah, menjelang 2023 ini kira-kira ada saran apa Pak? Jadi publik berharap itu, pertama dia ingin tahu perkaranya itu sejauh mana. Kalau tidak bisa selesai, apa penyebabnya? Jangan tidak selesai itu karena digeletakkan. Kemudian publik berharap bahwa mereka bisa mengakses perkaranya. Tidak perlu harus datang ke penyidik, tidak perlu apa, tapi dengan mudah mereka mengakses, apakah lewat nomor atau apa, dia tahu. Dan sehingga bisa diketahui penyebabnya kenapa perkaranya nggak selesai-selesai bertahun-tahun. Jadi tadi saya katakan segera mengadakan pembaruan pendataan, baik polisi, baik kejaksaan, baik KPK, baik juga pengadilan, yaitu dengan sistem IT. Sehingga masyarakat siapapun bisa mengakses perkara itu. Nah, ini yang kita harap. Kemudian satu lagi catatan saya, bahwa di akhir 2022 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi hukum pidana. Luar biasa. Ini setelah Indonesia merdeka, tahun 45 sampai sekarang ini berapa itu? 47 tahun, 77. 70 berapa ya? 78 atau 77 tahun ya. Kita baru punya KUHP Made in Indonesia. Walaupun banyak delik-deliknya itu mengadopsi KUHP Belanda. Whiteboard Pan Strafrecht, ya apa itu bahasa Belandanya. Dan itu berasal dari kode penal, berasal dari Prancis. Bayangkan KUHP yang kita pakai itu zaman Napoleon, pindah ke Belanda, Belanda ke Indonesia. Napoleonnya udah jadi apa kita nggak tahu, tapi di Indonesia masih dipakai. Nah sekarang baru kita rubah, alhamdulillah. Nah tetapi masih banyak ketidakpuasan terhadap materi KUHP ini, itu biasa. Dan masih ada jalan, kalau tidak puas, kalau ada dianggap menyimpang, masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan, yaitu dengan uji materi ke MK. Karena ini undang-undang. Nah, kalau dikabulkan mungkin bisa berubah gitu apa ini. Tapi suatu kebanggaan bagi kita telah mempunyai KUHP Made in Indonesia. Ya, mudah-mudahan bila itu nanti diterapkan nggak ada lagi ungkapan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas ya Pak ya. Semoga. Amin. Aparatnya juga semoga berubah gitu. Baik. Ya. Amin. Baik, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaan waktu Bapak pada hari ini. Dan ini juga menjadi video terakhir kita di tahun 2022 ya, Pak. Iya. Tahun depan kita akan mulai lagi. Ya, semoga kita bisa memberikan informasi-informasi kepada publik ya. Baik, Dan kita berharap juga bahwa channel ini publik siapa saja bisa datang ke sini untuk apa ya kata, kalau ada ketidakpuasan, ada keluhan terhadap penegakan hukum, bisa kita tayangkan, tapi dengan membawa bukti-bukti yang benar gitu, sehingga tidak hoax gitu ya. Betul Pak. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa ketika memiliki permasalahan hukum boleh disampaikan kemari untuk berkonsultasi dengan Pak Susno gitu ya Pak, dengan membawa bukti-bukti yang Ya.
benar gitu ya Pak ya. Nanti alamatnya juga akan kami sampaikan di akhir video ini. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti di 2023 apa yang Bapak sampaikan tadi bisa segera diselesaikan sehingga penegakan hukum dan penyelesaian masalah hukum menjadi jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Demikian teman-teman, terima kasih waktunya untuk mengikuti channel ini. Dan jangan lupa ikuti terus channel Susno 2G untuk mengikuti hal-hal yang up to date. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.